Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delva Cynthia, NIM 2232100054, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 2C. Izin mengumpulkan tugas UAS, Al-Quran Hadis, dan berikut adalah soal beserta jawabannya. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Hadis adalah salah satu sumber hukum dalam agama Islam yang berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Sejarah dan perkembangan hadis dimulai sejak masa Nabi Muhammad hingga masa-masa setelah beliau wafat. Pada masa hidup Nabi Muhammad, hadis berkembang secara lisan dan diajarkan secara langsung kepada para sahabat. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat mulai menyadari pentingnya mengumpulkan dan menyusun hadis untuk menjaga keaslian dan keotentikan perkataan Nabi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak sahabat Nabi yang mulai tersebar ke berbagai wilayah. Dan ada kekhawatiran bahwa hadis akan terdistori atau hilang jika tidak ada langkah khusus untuk menyimpannya. Perkembangan awal hadis adalah penyusunan secara lisan dan penyimpanan secara individu oleh para sahabat. Salah satu contohnya adalah sahabat Abu Hurairah yang mengumpulkan hadis dalam bentuk tulisan di masa hidupnya dan menyimpannya dalam sebuah wadah khusus. Beberapa sahabat lainnya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib juga memiliki koleksi yang mereka terima langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perkembangan hadis mencapai puncaknya pada masa setelah generasi sahabat. Pada masa ini, terdapat sejumlah permasalahan dalam mencari kebenaran dalam hadis dan mengidentifikasi hadis palsu. Munculnya teroris, kelompok-kelompok sesat, dan individu-individu yang ingin memanipulasi ajaran Islam menyebabkan kebutuhan untuk memverifikasi keaslian hadis dengan lebih cermat. Para ulama hadis melakukan tinjauan kritis terhadap riwayat dan sanad atau rantai perawi hadis untuk menentukan keabsahannya. Salah satu tokoh yang sangat berperan dalam perkembangan hadis adalah Imam Bukhari yang hidup pada abad ke-9. Contoh lain dari perkembangan hadis adalah komplikasi kitab-kitab hadis seperti Sahih Muslim oleh Imam Muslim, Sunan Abu Daud oleh Abu Daud, Jami' al-Tirmizi oleh Tirmizi, Musnad Ahmad oleh Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya. Secara singkat, sejarah dan perkembangan hadis dimulai dari masa hidup Nabi Muhammad hingga pada saat ini. Proses ini mencakup pengumpulan, penyusunan, dan verifikasi hadis untuk menjaga keaslian dan keotentikan pesan-pesan Rasulullah. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang teori studi hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Teori studi sanad hadis adalah metode analisis yang digunakan untuk memeriksa dan meneliti keabsahan rantai perawi atau sanad hadis. Konsep ini berfokus pada penelitian keaslian perawi hadis dan kecakupan transmisi lisan antara mereka. Tujuan utama teori studi hadis adalah untuk memverifikasi keabsahan hadis dengan memeriksa kualitas perawi, integritas moral mereka, dan hubungan antara setiap perawi dalam rantai perawi. Dalam hal ini, aspek keaslian dan validasi hadis ditentukan oleh kualitas perawi, keandalan mereka, dan konsistenisasi riwayat yang mereka sebarkan. Contoh penerapan teori studi sanad hadis dapat dilihat dalam penelitian tentang keabsahan hadis tertentu. Misalnya, ketika seorang ahli hadis ingin memastikan keabsahan hadis yang berbicara tentang praktik ibadah tertentu, ia dapat menggunakan teori studi sanad hadis untuk memeriksa rantai perawi hadis tersebut. Soal yang ketiga,
Apa yang Anda ketahui tentang teori matan hadis? Jelaskan dan berikan contoh. Teori matan hadis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi konten atau isi dari sebuah hadis. Konsep ini berfokus pada memeriksa kecukupan dan kecocokan antara matan atau teks hadis dengan prinsip-prinsip agama, Islam, dan logika akal sehat. Tujuan utama teori matan hadis adalah untuk memeriksa kebenaran dan konsistensi ajaran yang terdapat dalam hadis dengan prinsip-prinsip agama Islam yang lebih luas. Dalam hal ini, aspek kebenaran ajaran yang disampaikan oleh hadis dipertimbangkan secara kritis untuk memastikan bahwa hadis tersebut sesuai dengan pengajaran agama Islam yang autentik. Contoh penerapan teori matan hadis dapat dilihat dalam penelitian tentang kebenaran sebuah hadis tertentu. Misalnya, ketika seorang ahli hadis ingin memastikan kebenaran hadis tentang etika bisnis Islam, ia dapat menggunakan teori matan hadis untuk mengevaluasi isi hadis tersebut. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.